pembekuan BAS atau berita acara sumpah dari pengacara yang terkenal, yaitu Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oibowo, sebagai kelanjutan dari adanya kisruh sidang pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ada dua kubu yang kisruh, yaitu kubu Hotman Paris dengan kubu Rasman Arif Nasution. Apakah dengan pembekuan berita acara sumpah itu kedua advokat ini berhenti menjadi seorang advokat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sahabat-sahabatku, kali ini saya akan membahas tentang pembekuan BAS atau berita acara sumpah dari pengacara yang terkenal, yaitu Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oibowo. Nah, sahabat-sahabatku, pembekuan BAS ini sebagai kelanjutan dari adanya kisruh sidang pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di mana dalam sidang pidana tersebut ada dua kubu yang kisruh, yaitu kubu Hotman Paris dengan kubu Rasman Arif Nasution. Nah, sahabat-sahabatku, yang kita bahas kali ini, apakah dengan pembekuan berita acara sumpah itu kedua advokat ini berhenti menjadi seorang advokat? Tentu jawabannya masih bisa didiskusikan dan tentu berbeda pendapat. Nah, sahabat-sahabatku, sebenarnya seorang advokat itu dalam menjalankan profesi tersebut ditopang oleh dua hal. Yaitu pertama, seorang advokat adalah mempunyai yang namanya kartu tanda advokat seperti ini, sahabat-sahabatku. Yang kedua, punya berita acara sumpah. Dengan kedua ini, sahabat-sahabatku, mereka bisa mendampingi klien di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Dan sahabat-sahabatku, kartu tanda pengenal advokat ini dikeluarkan oleh yang namanya OA atau organisasi advokat. Sedangkan berita acara sumpah ini diterbitkan oleh pengadilan di mana advokat tersebut berada. Saya tinggal di Jakarta, maka yang menyumpahnya itu adalah Pengadilan Tinggi Jakarta. Nah, sahabat-sahabatku, dalam undang-undang advokat semangatnya sebenarnya adalah single bar. Tapi dalam prakteknya di Indonesia, OA itu saat ini banyak, lebih dari 90, sehingga advokat itu bisa pindah-pindah dalam hal ketika mereka dikasih sanksi oleh OA-nya. Jadi ketika dia mempunyai masalah, maka mereka pindah lagi ke OA yang lain. Makanya mudah-mudahan kedepannya sahabat-sahabatku, sesuai dengan undang-undang advokat yang kita miliki, organisasi advokat yang dimiliki oleh negara Indonesia itu sebenarnya single bar, harus satu. Nah, sahabat-sahabatku, kembali kepada kasusnya Rasman dan Firdaus, apakah dengan dicabutnya berita acara sumpah ini, maka apakah otomatis kedua advokat yang terkenal tersebut bukan lagi seorang advokat? Tentu ini juga menjadi diskusi dan banyak pendapatnya. Yang jelas, sahabat-sahabatku, ketika seorang advokat tidak punya berita acara sumpah, mereka tentu tidak akan bisa bersidang. Karena yang pertama-tama, kalau kita bersidang di pengadilan, yang ditanyakan pertama adalah tentang mana berita acara sumpahnya. Seorang advokat yang tidak memiliki berita acara sumpah, maka tidak boleh mendampingi klien dalam persidangan. Dan tentu majelis hakim, bagi advokat yang tidak memiliki BAS tentu akan dikeluarkan dari ruang persidangan. Nah, sahabat-sahabatku, kita lihat bagaimana apakah Pak Rasman dan Pak Firdaus ini oleh OA-nya sudah dipecat atau tidak. Ketika
mereka tidak punya BAS, kemudian masih punya kartu advokat yang belum dipecat oleh OA-nya, maka tentu itu masih seorang advokat yang tidak punya BAS. Apakah bisa mendampingi klien? Ini juga tentu masih jadi perdebatan. Yang jelas sahabat-sahabatku, ketika seorang advokat BAS-nya tidak punya atau dibukukan, kemudian OA-nya memecat, nah inilah jelas otomatis kalau kedua-duanya tidak punya, KTPA tidak punya, BAS tidak punya, maka otomatis seorang advokat itu bukan lagi seorang advokat dan tentu tidak bisa lagi mendampingi kliennya. Nah, sahabat-sahabatku, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, walaupun pendapat saya ini tentu ada juga yang tidak sependapat dengan saya. Yang jelas sahabat-sahabatku, dengan kejadian di sidang pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara antara pihak Hotman Paris dengan pihak Rasman Arif, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Dan sahabat-sahabatku, masyarakat masih mempercayai kita seorang advokat yang merupakan sama sebagai penegak hukum dengan penegak hukum lainnya, sama dengan polisi, sama dengan jaksa, sama dengan hakim. Jaga maruah seorang advokat, sama-sama kita menjaga pekerjaan kita. Semoga semakin hari masyarakat kita semakin percaya kepada kita dalam menyelesaikan perkaranya. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.